Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan. Bertobatlah sungguh-sungguh dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone. Amin, amin, amin. Jesus for everyone. Bukan? Amin. Jesus untuk GNR, Jesus untuk keluarga kita, Jesus untuk anak menantu kita. Itu sebabnya kita ada di sini pagi hari ini. Kita mau mendekat sama Tuhan kita, sama Tuhan Yesus kita. Mari jemaat, sebelum kita memulai, saya undang jemaat bangkit berdiri.
masuk ke dalam doa. Oh ya raya sikiridi. Mari kita sebelum memulai ibadah kita boleh memberkati satu dengan yang lain. Saling memberi salam, katakan shalom, kamu diberkati. Shalom, kamu diberkati. Shalom, hadirat Tuhan ada bersama kamu. Terima kasih Bapa. Oh ya raya sikiri, ya raya sikiri. Kalau kita ada pagi hari ini di sini, ini semua karena Tuhan mau bicara sama kita. Ini mau Tuhan ketemu sama kita. Mari datang dengan sepenuh hati. Mari bawa korban syukurmu. Mari bawa ucapan terima kasih di hadapannya. Nyatakan Yesus baik. Panggil Bapa yang selalu menyertai kita. Ya raya sikiri, ya raya sikiri. Apapun keadaan kita, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan atas setiap kita. Oh ya raya sikiri, ya raya, mari naikkan syukur, sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh ya raya sikiri, ya raya sikiri. Ini kami ada di hadapan-Mu ya Aba. Ini kami ada kadaku bersujud. Kami bawa Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami bawa doa-doa kami, kami bawa pujian kami Yesus. Ya raya sikiri, ya raya sikiri. Sebab Engkau baik, Kau baik Tuhan Bapa. Ya raya sikiri, ya raya sikiri. Kuduskan kami ya Aba, tahirkan kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu. Kami mau lebih lagi kepadamu ya Aba. Kami mau ketemu sama Tuhan kami. Kami mau ketemu dengan Yesus yang mengasihi kami. Yesus. Ya raya sikiri, ya raya sikiri. Tutup bungkus kami Tuhan, semua keluarga kami, anak menantu, cucu kami, semua yang bertalian darah dengan kami, tutup bungkus oleh darah Yesus. Basuh, tahirkan kami Tuhan, layak mengasihi-Mu Yesus. Sebab Engkau baik dahsyat Tuhan. Oh ya raya sikiri dari depan belakang, setiap kursi-kursi, setiap anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini diberkati, diurapi, dikuatkan, disembuhkan, dimenangkan, dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab ada hadirat Tuhan di sini, ada hadirat Tuhan bersama kami. Ya raya sikiri, ya raya sikiri, ya raya sikiri. Bapa Tuhan Yesus, ini kami di hadapan-Mu ya Aba. Ini kami anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Oh ya raya sikiri, ya dede. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Kau bicara untuk setiap kami. Ini doa, pujian dan penyembahan kami. Kami taruh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang siap lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan, yang siap menerima kekuatan baru, yang siap menerima kesembuhan, kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oh ya raya sikiri. Silakan jemaat yang dikasihi Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, kita panggil Bapa Yesus, Bapa yang kita sembah. Bapa, Dia menunggu, panggil Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa. Sembah sujud kepadamu, panggil
hadapannya nyatakan. Setiap waktu Amin. nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Yesus Tuhan kami. biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh di hadapannya nyatakan. yang merenungkan setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Yesus Tuhan kami. biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena Di hadapan Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri sambil kita angkat pujian ini. Ya Raya Sikiri, ya Raya Sikiri, ya Raya Sikiri. Ini anak-anakku Bapa, ini anak-anakku Tuhan. nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Yesus Tuhan Bapa. biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, Dan hati kami bersuka ya Allah. dan hatiku bersuka karenamu, Sekali lagi nyatakan di hadapannya. dan hatiku bersuka karenamu. Ya Raya Sikiri, ya Dadadadadari. Beri sorak-sorai kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya bagi Bapa kita, Tuhan kita. Ya Raya Sikiri, ya Dadadadada, ya Sikiri. Dalam hadiratnya, dalam pujian penyembahan kita, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan, ada kekuatan baru, ada kuasa kelepasan. Oh ya Raya Sikiri, ya Dadadada, ya Sikiri. Kami terima ya Abah. Bahkan melalui firman yang disampaikan, ada Tuhan berbicara sama kami. Sebab Jesus for everyone terjadi di tempat ini. Anak-anak kami dimenangkan melalui hidup kami. Keluarga kami dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan komunitas, gereja, kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau dahsyat, kau ajaib, kau luar biasa Tuhan. Bapa kami yang kami sembah, terima kasih semua yang sudah menerima berkat, kesembuhan, kekuatan, sama-sama katakan amin. Lebih siap lagi ya untuk menerima berkat-berkat, berkat dalam segala hal. Yuk kita menari buat Tuhan, nyatakan di hadapannya. Amin. Lihatlah, dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Sekali lagi. Lihatlah, dia datang melawan seluruh bumi bagaikan
lagi bekerja atas setiap kami. Ada shalom, ada damai sejahtera yang kami boleh bawa pulang. Sebab Engkau bertahta atas kami. Mari kita angkat pujian ini, nyatakan di hadapannya. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenus shalom alaihim, havenus shalom alaihim, havenus shalom alaihim, havenus shalom shalom alaihim. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita. Ini kami anak-anak untuk membawa berita damai sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Haleluya, haleluya. Kita semua yang sudah sembuh dan dipenuhi damai sejahtera Tuhan, sama-sama sorakan amin dan haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Abah. Kami sedang menikmati Engkau berkarya atas hidup kami. Terima kasih. Kau baik, Kau dahsyat, Kau ajaib. Terima kasih Bapak. Silakan jemaat boleh tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan berkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau ngomong untuk setiap kita. Siapkan hati kita. Siapkan, kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau ada dalam hadiratnya. Karena hadiratnya adalah segalanya buat kita. Oh ya Raya Sikiri. Kau ajaib Bapa. Kau ajaib. Apapun keadaan kami percaya di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ya Abah. Di hadirat-Mu ada sukacita, damai sejahtera. Di hadirat-Mu ada kesembuhan dan kelepasan. Di hadirat-Mu Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Kau berbicara untuk setiap kami Tuhan. Biar kami menangkap, kami melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kami Bapa. Terima kasih sehingga kami semua adalah umat-umat yang berkemenangan di hadapan-Mu. Berkati anak-Mu, hamba-Mu Bapak Pendeta Juan yang menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dia dengan pengurapan-Mu yang dahsyat. Dan kami semua fokus sama Tuhan. Terima kasih. Oh ya Raya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku.
kesembuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Amin, amin Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan. Kami sungguh melihat tangan Tuhan yang hebat terus berperkara dahsyat dalam hidup kami. Tuhan mengizinkan kami melewati berbagai keadaan, berbagai musim. Tapi kalau kami boleh tegak berdiri sampai hari ini, kami tahu semua karena kebaikan-Mu. Maka sepatutnya lah kami menaikkan pujian dan hormat kami, sebab Tuhan baik. Untuk selama-lamanya kami tidak meragukan kebaikan Tuhan. Sekarang kami bersedia untuk duduk diam, mendengar Tuhan berbicara di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu. Kami mohonkan pengurapan dari tempat maha tinggi turun atas semua kami, agar kami dimampukan mengerti dan memahami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam di hati kami untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Tuhan tolong dia supaya apa yang disampaikan kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami rindu hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga nanti kami pulang, kami yang datang dalam keadaan sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, semua kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus kekasih jiwa kami, Juru Selamat kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Saya senang boleh kembali hadir dalam ibadah raya gereja Tuhan di tempat ini. Saya lupa, mungkin 6 atau 7 bulan yang lalu saya juga baru berkhotbah di tempat ini. Saya datang ke Jakarta karena menghadiri wisuda anak saya, dan sampai beberapa minggu ke depan saya masih di Jakarta karena tugas pelayanan. Jadi saya datang dari Medan itu bawa mobil ya dengan istri saya. Jadi saya sendiri yang setir karena istri saya nggak bisa bawa mobil. Jadi rupanya saya masih cukup kuat karena saya ini udah pramanula. Jadi usia saya ini udah 50, mau 57 tahun, tapi saya bisa bawa mobil 16 jam. Saya keluar dari hotel jam 8 dan masuk ke hotel lagi jam 12, malam begitu terus sampai di Jakarta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi pagi saya menyampaikan tema bagaimana kita memiliki kesehatan mental. Tapi hari ini saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan satu tema bagi kita bersama-sama untuk kita renungkan. Bagaimana seorang perempuan goyim tetapi mampu membuat Yesus terkagum. Kalau dikatakan perempuan goyim, artinya perempuan ini adalah kafir. Perempuan yang tidak mengenal Tuhan, perempuan yang dijauhi oleh orang-orang Yahudi karena dianggap tidak menyembah kepada Allah yang mereka kenal. Nah, sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28 dengan judul perikop perempuan Kanaan yang percaya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak."
Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat next. Bahwa di dalam Alkitab diceritakan ada dua wanita, ya. Yang pertama wanita yang mencari Yesus, tetapi ada wanita yang dicari oleh Yesus. Nah, perikop yang kita baca ini adalah wanita yang mencari Yesus. Ya, karena dia memiliki anak, tapi anaknya itu mengalami sakit yang begitu sangat parah, membahayakan, bukan hanya bagi dirinya tapi bagi orang lain. Dia kerasukan setan dan sangat membahayakan. Perhatikan Bapak Ibu, pada ayat yang lain kita melihat percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan ini juga kafir. Perempuan ini juga goyim. Tapi ketika Yesus melintasi daerah itu, dia melihat seorang wanita sedang menimba air, dia meminta air kepada wanita ini. Terjadilah sebuah percakapan yang manis sekali antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Tetapi pada wanita Kanan ini, wanita kafir yang kita baca tadi, Yesus seolah-olah sangat tidak peduli. Saya bisa kasih kata sinis, bahkan mungkin sedikit terlihat sadis. Mengapa demikian? Sebab perempuan ini sudah datang kepada Yesus dengan sikap yang hormat, dengan memohon kepadanya dalam kerendahan hati. Tetapi Yesus seakan-akan tidak menggubris, Yesus tidak mempedulikan, bahkan Yesus terkesan sangat cuek dengan wanita ini. Perempuan ini sebenarnya tidak punya posisi bargaining. Karena apa? Karena seorang perempuan itu tidak pantas pada masa itu untuk datang apalagi berteriak-teriak di depan umum. Yang kedua, mengapa saya katakan perempuan ini tidak memiliki posisi bargaining? Karena perempuan ini adalah kafir. Tetapi saya percaya karena perempuan ini ada pada masalah yang begitu sangat menekan hidupnya sehingga dia nekat untuk datang kepada Tuhan. Sebelum dia datang kepada Tuhan, kemungkinan besar, walau tidak diceritakan di Alkitab, perempuan ini sudah membawa anaknya untuk berobat kepada para tabib, mungkin kepada orang pintar, mungkin kepada dukun, tetapi kenyataannya anaknya tidak sembuh-sembuh. Lalu mungkin perempuan ini mendengar ada nama Yesus yang dia dengar sering melakukan perkara-perkara yang spektakuler, perkara-perkara yang ajaib, yang sakit disembuhkan, yang lapar diberi makan, yang susah dihiburkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Maka wanita ini dengan nekat datang kepada Tuhan. Tapi saya juga percaya sebelum wanita ini datang kepada Tuhan, dia berusaha mencari tahu siapakah Yesus itu. Makanya ketika perempuan ini datang kepada Yesus, next, apa yang dia lakukan? Yang pertama, sikapnya itu benar. Coba next lagi, terus berikutnya. Sekali lagi, ya, sikapnya benar. Mengapa saya katakan benar? Karena ketika dia datang kepada Tuhan, di hadapan Tuhan dia langsung tersungkur. Ini bukti sikap hormat kepada Tuhan. Saudara, saya nggak tahu bagaimana sikap hormat kita kalau kita datang kepada Tuhan. Ya, kadangkala kita ini datang kepada Tuhan dengan sikap yang biasa-biasa saja. Bukti orang yang datang kepada Tuhan dengan sikap hormat, mungkin buat saya kalau kita beribadah datang tepat waktu misalkan ya.
sudah mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Selama ibadah kita mengikuti semuanya dengan baik gitu ya. Kira-kira begitu ya. Dan perempuan ini dengan sikap hormat tersungkur di hadapan Tuhan. Saya pernah terkesan dengan mahasiswa saya. Saya mengajar dia di kelas STT, tetapi beberapa tahun kemudian dia itu sudah selesai tamat. Dan dia melayani di gereja yang cukup besar, pelayanannya cukup berhasil, dan di Sumatera Utara ini orang cukup dikenal. Walau dia pernah menjadi mahasiswa saya, sekali waktu saya berjumpa dengan dia menjabat tangan saya dan mencium tangan saya seperti itu. Wah, saya kaget sekali, karena ini adalah seorang pendeta yang sudah cukup dikenal. Lalu saya peluk dia dan saya berkata, kamu orang hebat. Saya sangat terkagum sekali karena apa? Sekalipun dia sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa, pelayanannya sudah cukup besar, dia masih memberi hormat ketika dia masih menjadi mahasiswa saya. Saudara, ini tentu membuat saya sangat terkagum, tergugah hati saya. Nah, seperti ini juga lah sikap yang dilakukan wanita kafir ini kepada Tuhan. Dia tersungkur, bukti dia menghormati Tuhan. Tetapi Yesus seakan-akan tidak menggubris kehadirannya. Yang kedua, setelah wanita ini tersungkur, apa yang dilakukan wanita ini? Next, pada ayat yang ke-22 dikatakan, dia datang dengan pengenalan yang benar. Loh, mungkin Bapak Ibu nanya, ini kan perempuan kafir, bagaimana bisa tahu pengenalan yang benar? Kan tadi saya katakan begini, kemungkinan perempuan ini sekalipun kafir, sebelum dia datang kepada Tuhan, dia mencoba mencari tahu siapakah Yesus itu. Makanya ketika dia tersungkur, dia datang kepada Tuhan, dia katakan begini, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kalimat ini pertama kali kalau kita temukan yaitu dalam Injil Matius pasal 1. Di mana itu berbicara tentang silsilah Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang Yahudi itu sangat peduli dengan silsilah. Artinya, dia tidak akan mungkin mau bercakap-cakap, tidak mungkin mau berkenalan, apalagi bersahabat dengan orang yang tidak diketahui silsilahnya. Dari keluarga siapa, dari keturunan bagaimana kehidupannya, siapa saudara-saudaranya, kira-kira begitu silsilahnya. Jadi kalau dalam budaya orang Batak itu juga ada tarombo namanya. Martarombo itu artinya begini, kalau marga saya kan Huta Barat. Saya ketemu dengan seseorang, saya kenalan Huta Barat. Dia bilang juga, oh saya Huta Barat. Bah, sama kita. Saya tanya, Huta Barat dari mana? Dari Tarutung. Huta Barat apa? Dia bilang Sosunggulon. Oh sama, saya pun Sosunggulon. Karena Huta Barat itu kan ada 4. Sosunggulon, Partali, Parbaju, Hapoltan kan begitu. Saya tanya lagi, nomor berapa kamu? Dia bilang nomor 16. Oh, saya 18. Karena dia 16 berarti dia opung saya. Nah, semakin ketemu, semakin kita akrab. Dan itu akan terjalin sebuah persahabatan lebih dalam. Nah, apa yang dikatakan perempuan ini, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Itu menunjukkan bahwa perempuan ini, perempuan kafir ini mau berkata, engkau adalah sang Mesias itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah perempuan berkata demikian, next slide, apa yang Yesus perbuat? Lihatlah, Yesus seakan-akan tidak peduli dengan teriakan wanita ini. Saya gambarkan begitu, belum tentu juga begini ya. Karena Alkitab berkata Yesus tidak berkata apapun. Apakah perempuan ini mundur? Apakah perempuan ini menjadi kecewa? Oh tidak. Tetapi sebelumnya next kita mau lihat. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, entah apapun masalah Anda. Tadi pagi saya katakan semua orang yang ada di dunia ini pasti punya masalah. Ya, yang gak punya masalah itu pasti bukan manusia. Betul ya?
Mungkin masalah kita beda-beda, ada yang masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan, masalah karir dan sebagainya dan seterusnya. Kemarin saya sempat pergi ke kantor sinode gereja kita, BPP di Cempaka Putih. Saya jumpa dengan seorang pendeta, saya tahu ini pendeta adalah ketua daerah gereja-gereja Betel se-daerah Sumatera di sana. Saya tanya, ngapain di sini Pak? Oh saya nginep di sini. Saya pikir rendah hati sekali kawan ini. Karena pelayanannya besar, saya tahu dia orang mampu yang mungkin bisa nginep di hotel bintang 5, tapi dia lebih memilih untuk nginep di situ. Saya tanya lagi, ada masalah apa Pak? Ada urusan apa Pak? Saya bilang. Dia bilang gini, anak saya dokter, tetapi dia ada pada masalah ginjal. Jadi katanya ginjalnya itu udah tinggal 29% berfungsi. Padahal dokter. Jadi dia datang ke Jakarta ingin memberikan ginjalnya buat anak putrinya. Di situ langsung saya tangkap, oh iya ya, semua orang punya masalah. Bukan masalah ekonomi mungkin, bukan masalah ini, bukan, tapi dia punya masalah tentang anaknya. Jadi semua kita diperhadapkan dengan masalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah ketika masalah itu ada pada kita, kita berseru kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan. 1 bulan tidak ada jawaban, 2 bulan tidak ada titik cerah, 3 bulan seakan-akan tidak ada sesuatu apapun. Kira-kira apa yang kita lakukan? Nah di sela-sela keadaan seperti itu tiba-tiba ada orang datang, aku tahulah ada orang pintar di sana. Sudah kamu ke sana saja. Ada kecenderungan hati kita untuk mengikuti apa yang dikatakan. Tetapi perempuan ini, lihatlah, sekalipun dia sudah tersungkur, dia sudah menjerit minta tolong, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Seakan-akan Tuhan diam. Nah kita harus belajar mengapa Tuhan itu diam. Waktu Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Waktu Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab. Tapi ada hal-hal yang Tuhan ingin lakukan di saat-saat ketika kita berseru, berteriak dan dia diam. Kalau kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, anak-anak muda yang pada waktu itu diperhadapkan dengan satu keadaan di mana mereka harus sujud menyembah kepada dewa, kepada patung buatan tangan raja. Tapi anak-anak muda ini lebih memilih untuk tidak menyembah. Sekalipun mereka akan diperhadapkan pada kematian karena mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala 7 kali lebih panas. Saya percaya mereka juga berteriak minta tolong. Tetapi apakah mereka mengalami pertolongan Tuhan? Mereka berani berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong, sekali-kali aku tidak akan menyembahnya. Lihat, kalau kita belajar dari Abraham, bapak orang percaya yang dijanjikan Tuhan akan memiliki keturunan, banyaknya seperti bintang di langit, pasir di laut. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dinanti. Apa yang dijanjikan Tuhan tidak pernah terjadi. Sampai akhirnya istrinya Sarah bilang begini, Tuanku. Hebat ya. Saya selalu berulang-ulang tentang ini. Betapa hormatnya wanita-wanita, istri-istri perjanjian lama itu. Dia memanggil suaminya aja Tuanku. Beda ya sama istri-istri zaman sekarang ya. Kalau memanggil nama, manggil suaminya kan manggil nama kan ya. Kalau namanya si Freddy, Pret sini lu. Kadang-kadang kalau udah marah, kampret sini lu. Makanya itu yang membuat gak diberkati Tuhan. Ya, saya akan berulang-ulang bilang begini, sekalipun karirmu lebih hebat, gajimu lebih banyak, suamimu mungkin jauh di bawah kamu, tetaplah dia adalah kepala dalam rumah tanggamu. Katakan amin. Jangan ubah hierarki Tuhan. Jangan kamu taruh dia di bawah ketiakmu seolah-olah sudah kau diam aja gak tahu apa-apanya kau. Gak boleh. Kamu nanti gak diberkati Tuhan.
Bapak ngomong gampang begitu, Bapak nggak tahu si suami saya itu, Pak. Aduh, udah gobloknya di situ, susah diatur, Pak. Nah, saya mau katakan begini, kalau suamimu itu goblok, gobloknya bukan baru sekarang, Bu. Dari dulu dia itu udah goblok loh. Cuman memang kegoblokannya tak nampak karena dulu kamu terlalu cinta kepadanya, betul? Kalau kita terlalu cinta, apapun kejelekannya tak nampak. Semakin berjalan hari, semakin cintamu mulai berkurang, nampaklah kebodohannya. Dan baru sekarang kamu bilang bodoh. Dari dulu udah bodoh dia itu. Saya katakan setialah kepada si bodoh itu. Nggak boleh ganti, nggak boleh tuker, apalagi cuci gudang. Nggak boleh, harus setia. Ya, nah makanya kan Sarah bilang begini, Tuanku, bagaimana mungkin kita bisa punya anak? Seperti yang dijanjikan Tuhan, banyaknya seperti bintang di langit, pasir di laut. Engkau sudah peot, sudah tua, aku sudah menopause. Mustahil punya keturunan. Makanya lihat kan Abraham pada akhirnya ngikutin perkataan Sarah, dia tidur dengan gundiknya. Akhirnya lahirlah Ismail. Coba kalau waktu itu Abraham tidak mengambil keputusan yang salah, kita ini semuanya nggak ribut-ribut, nggak ada si Ismail, betul kan? Buat gereja nggak perlu ada izin, bikin ibadah di rumah nggak perlu diganggu, ya kan? Kan nggak ada Ismail. Keputusan Abraham yang salah hari itu mengakibatkan masalah sampai hari ini. Saya percaya Abraham juga berkata, Tuhan mana janjimu itu? Engkau sendiri yang berjanji akan memberkati aku dengan keturunan banyaknya seperti itu. Sampai sekarang gak nongol-nongol. Saya percaya Abraham pun berteriak kepada Tuhan. Di manakah Tuhan itu? Siapa lagi? Coba kalau kita lihat peristiwa Daud. Daud juga seorang yang ditabiskan menjadi raja. Tapi tidak serta-merta dia menjabat posisi sebagai raja. Butuh 13 sampai 15 tahun Daud baru betul-betul menjadi raja. Tapi dalam waktu 13 tahun itu Daud mengalami proses Tuhan yang teramat hebat. Dia dikejar-kejar Saul dan hendak dibunuh oleh Saul. Sampai Daud itu pernah pura-pura gila loh. Baca Alkitab, dia pura-pura gila. Gitu, betul. Dan dia membiarkan air liurnya meleleh ke janggutnya. Sudah gila ini. Maka Daud dilepaskan. Saya percaya Daud pun tertekan. Karena dia pura-pura gila sebab dia hendak dibunuh dalam ketakutan. Di mana Tuhan waktu itu? Tuhan diam. Tuhan gak buat apa-apa. Kalau kita melihat peristiwa siapa lagi? Ayub, apalagi Ayub. Orang yang paling menderita yang pernah saya tahu sepanjang sejarah hidup manusia. Mengapa saya katakan paling menderita? Sebab Ayub ini konglomerat. Kalau orang susah menderita biasa, namanya orang susah. Ini konglomerat kaya raya. Hidupnya baik, hidupnya suci, hidupnya benar. Harusnya dia diberkati Tuhan. Lah kok malah lihat anak-anaknya mati, hartanya habis. Dia harus terkena penyakit kusta, disingkirkan dari masyarakat. Tinggal satu-satunya orang terdekatnya, istrinya, harusnya menguatkan dia. Istrinya malah bilang begini, Yub, kutukilah Tuhanmu dan matilah kau. Mungkin dia pikir ngapain juga aku bertahan sama laki-laki ini, kalau dia mati kan gue bisa kawin lagi. Mungkin dalam hati saya. Ayub tidak punya apa-apa. Ayub habis sehabis-habisnya. Saya percaya dia pun berteriak kepada Tuhan, di mana Tuhan waktu itu? Kalau Anda membaca kitab Habakuk, dia pun mengalami peristiwa yang teramat menjengkelkan. Mungkin itu menjadi peristiwa yang sangat sulit baginya. Karena ketika dia menanam tidak menghasilkan buah. Ketika dia berternak semuanya terhalau dari kurungan. Sering kan kita nyanyikan kan? Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Coba kita nanam gak menghasilkan buah.
Kita berternak, semua ternak ini terlepas, kabur kemana nggak tahu. Di mana Tuhan dalam keadaan-keadaan seperti ini? Tapi saya mau katakan, apapun masalahmu, semua tergantung keputusanmu. Karena pada akhirnya Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Keputusannya membuat dia bisa tegak berdiri. Karena persoalan itu bukanlah persoalan sepanjang kita tidak menjadikan itu persoalan. Saya pernah baca ada 2 orang yang pernah mengalami masalah yang berat sekali di waktu yang sama. Beratnya sama. Kesulitan besar sama. Tapi seiring dengan jalannya waktu, orang yang pertama ini bisa keluar dari masalah dan dia menjadi pemenang, bahkan sukses hidupnya. Tapi orang yang kedua ditemukan mati bunuh diri. Padahal masalahnya sama. Kenapa yang satu menjadi pemenang, yang satu menjadi mati pecundang begitu? Karena sikapnya, responnya yang salah. Jadi kalau Tuhan seolah-olah diam ketika kita berdoa, seru, dengarlah, Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Katakan amin. Dia tidak akan terburu-buru, dia tidak akan berlama-lama, karena Tuhan Allah kita adalah spesialis waktu yang tepat. Jangan ajari Tuhan untuk berbuat seperti apa yang kau mau, karena Tuhan itu mengerti kapan dia saat bertindak. Yang harus kita lakukan, tetaplah setia. Amin. Sabar. Jangan kita mau mengancam Tuhan lagi. Tuhan, sudah sekian lama aku berdoa, aku berseru, kau tidak buat apa-apa. Bila dalam waktu 1 bulan lagi kau tidak berbuat apa-apa, maka kita dengar, kalau saya jadi Tuhan orang begini, gua matiin. Kurang ajar. Tidak punya sikap hormat sama Tuhan. Kita ini umat yang sebenarnya tidak tahu banyak tentang diri kita sendiri pun kita tidak tahu. Kita harus belajar sabar dan percaya Tuhan punya waktu yang tepat. Amin. Gak akan terburu-buru. Dan jika Tuhan bertindak, kita akan tercengang kagum betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan itu. Next, kita akan lihat. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kita lihat. Setelah percakapan wanita itu dengan perempuan, Yesus dengan perempuan kafir itu, dan dia tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Ayat 23 mencatat bahwa sampai murid Yesus pun menyuruh Tuhan untuk mengusir perempuan ini. Karena perempuan itu sekalipun dicuekin, dia tetap mengikut Yesus dan berteriak-teriak minta tolong. Terus berteriak-teriak minta tolong. Sampai akhirnya muridnya bilang gini, Tuhan, suruhlah perempuan ini pergi. Dia mengganggu kita. Perhatikan, apa yang Yesus jawab. Ayat yang ke-24, next slide. Di ayat yang ke-24 kita lihat Yesus berkata bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sebenarnya di sini Yesus akan mau mengusir wanita tersebut dan dia mau berkata, aku gak ada urusan dengan kamu. Karena Yesus itu datang untuk orang-orang Israel. Dan Yesus memang datang, yang pertama tujuannya adalah bagi penyelamatan bangsa itu. Karya penyelamatan Tuhan dimulai di situ. Tuhan mau bilang, aku gak ada urusan sama kamu. Tapi perhatikan apa yang dilakukan perempuan ini. Next slide. Dia berkata di ayat selanjutnya, dia menyembah kepada Yesus dan dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saya percaya ini suatu seruan yang sangat rendah hati, sebuah permohonan yang sangat rendah hati, dan dia kemukakan kepada Tuhan.
Next slide. Apa yang kita lihat setelah perempuan ini minta tolong kepada Tuhan? Ayat 26. Yesus berkata begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kira-kira kalau sampai di sini Anda diperlakukan begini bagaimana? Udahlah kalau begitu percumanya aku. Udah meninggalkan Tuhan? Tidak. Perempuan ini sekali lagi tidak meninggalkan Tuhan. Coba next. Saya mau katakan begini. Buat orang Yahudi, anjing itu najis. Itu binatang najis. Sampai sekarang mereka nggak mau melihara anjing. Nanti Anda kalau berkesempatan pergi ke Israel, Anda akan melintasi daerah ini. Di sini orang tidak mau melihara anjing. Najis. Tetapi begitu pun lihat apa yang dilakukan oleh wanita kafir tadi. Next slide, kita lihat. Dia berkata begini ayat 27, perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi sebenarnya perempuan itu mau berkata, benar aku anjing Tuhan. Benar aku ini najis Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, betapa rendah hatinya wanita ini. Betapa luar biasanya wanita ini. Ia membenarkan perkataan Yesus bahwa dirinya pantas disebut anjing. Namun anjing tersebut juga makan remah-remah sisa-sisa dari meja tuannya. Lihat di ayat yang ke-28, percakapan itu ditutup dengan perkataan Yesus yang sangat manis sekali. Karena Yesus menjawab wanita itu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Luar biasa ya. Jadi lihat, peristiwa di mana Yesus bercakap-cakap dengan wanita kafir ini ditutup dengan satu perkataan manis. Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Ada dua hal yang bisa kita tangkap dari peristiwa wanita kafir yang datang kepada Tuhan. Yang pertama, next. Kali ini Yesus tidak mengapprove iman wanita kafir itu. Tapi Yesus mengimprove. Maksudnya apa nih Pak? Improve ini Pak. Kalau mengapprove kan artinya begitu wanita ini datang tersungkur minta tolong kan Yesus jawab. Tapi lihat, ada beberapa hal yang Yesus seakan-akan diam dan Yesus seolah-olah menghardik wanita itu. Yesus sedang mengimprove iman wanita tersebut. Jadi kalau mengimprove itu kira-kira apa ya? Kalau Anda yang ngerti musik ini, meningkatkan, memperbagus ya, betul. Kalau lagu misalkan saya nyanyikan lagu yang sesuai dengan penciptakannya misalnya gini. Bapa engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Itu sesuai penciptanya. Tapi ketika saya mengimprove-nya kira-kira begini. Bapa, diimprove. Engkau sungguh baik, diimprove. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Itu diimprove. Tidak langsung-langsung tetapi dibiarkannya seakan-akan Yesus ingin melihat sejauh mana kesungguhan wanita ini. Jadi saya mau katakan begini, bagi Tuhan tidak ada
sukar, tidak ada sulitnya memberkati kita. Sesulit apapun persoalanmu, Tuhan lebih hebat dari persoalan kita. Tapi Tuhan ingin lebih melihat sejauh mana kecintaan kita kepada Tuhan. Tuhan lebih merindukan sejauh mana perubahan karakter kita. Sebab manusia itu ya kecenderungannya ya, kalau kita berdoa berharap doa kita dijawab, kita cenderung lupa sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan udah sekarang duduk manis dulu ya Tuhan ya. Aku jalan dulu sendiri. Nanti kalau aku perlu Tuhan, aku bilang Tuhan help, tolonglah ya Tuhan ya. Sekarang duduklah manis di situ. Kira-kira seperti itulah sikap kita sama Tuhan. Makanya kenapa Tuhan harus mengimprove? Karena Tuhan lebih suka melihat perubahan karakter kita. Mungkin Anda pernah dengar sebuah ilustrasi yang udah cukup lama lah ya. Ada seorang yang sedang lapar dan dia suka dengan satu restoran, dia punya menu favorit kalau ke restoran itu. Dalam keadaan lapar, dia pesan menunya itu. Tidak lama kemudian datanglah makanan yang dia pesan. Dari aromanya saja sudah membuat dia menjadi semakin lapar. Lalu dia makanlah dengan lahapnya. Tiba-tiba datang pengamen. Bajunya kacau, gitarnya gak jelas, nyanyinya gak ketentuan. Dia kuncinya G, nyanyinya Z. Misalkan, aku terjatuh, tak bisa bangkit lagi. Dan aku, kira-kira apa yang kamu lakukan kalau jadi seorang yang sedang duduk makan ini? Maka saya akan mengeluarkan uang 2.000-an dan berkata, pergilah. Supaya jangan mengganggu selera makanku. Nyanyimu gak ketentuan. Betul? Tapi kalau saya misalkan pengamennya, wah udah keren, gitarnya bagus, suaranya bagus, saya nyanyi reng, permisi, saya mau menghibur Anda dengan satu lagu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Kira-kira apa yang dibuat orang sedang makan ini? Dia biarkan saya nyanyi. Karena saya semakin selera makan. Ketika pengamen itu berhenti bernyanyi, dia mungkin bilang, ada lagu lain? Nyanyikan lagi. Sudah habis, ada lagu lain? Nyanyikan lagi. Saya biarkan dia bernyanyi sampai lagunya habis. Dan setelah itu saya ambil duit 20.000 dan saya berkata, terima kasih. Itulah yang Tuhan lakukan dengan kita. Dia mendengar jeritan kita. Dia mengerti setiap pergumulan kita. Tapi Tuhan senang dengan penyembahan kita. Tuhan senang dengan keakraban, kekaripan kita dengannya. Sebab dia tahu kalau saya jawab, jangan-jangan dia lupa lagi menyembah dan datang kepadaku. Maka Tuhan mengimprove iman wanita itu. Kalau doamu belum dijawab, jangan marah sama Tuhan. Amin. Aduh Pak Pendeta, kalau ngomong gampang, Bapak gak ngerasain sih perasaanku. Perasaan yang mana? Ngomonglah perasaanmu itu. Sini berdiri. Apa Anda pikir saya juga gak pernah merasakan peristiwa yang membuat aku menangis, menjerit sejadi-jadinya? Aku dibiarkan Tuhan juga pada saat-saat mengalami betapa tertekannya jiwaku ini sampai berkata, Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Juga sampai berdoa kadang-kadang kalimatnya gini, Tuhan, tolonglah Tuhan. Tapi Tuhan diam. Dengar, orang-orang yang mengalami keadaan seperti inilah yang akan melihat peristiwa ajaib yang Tuhan akan kerjakan. Kedua, orang-orang seperti inilah yang berani habis-habisan dengan Tuhan. Saya membaca tokoh-tokoh di Alkitab, mereka yang orang-orang begitu dipakai Tuhan dan mengalami perkara yang dahsyat adalah mereka-mereka yang diremukkan oleh Tuhan. Baca. Siapa? Tadi contohnya itu, Daud,
Siapa lagi? Abraham, Ayub, Yusuf, semua adalah orang-orang yang diremukkan Tuhan. Sehingga orang-orang seperti inilah yang berani habis-habisan dengan Tuhan. Kalau Anda belum mengalami peristiwa di mana mereka alami, saya percaya kekristenan kita ini dangkal sekali. Bukan tidak mungkin hanya karena pekerjaan, naik jabatan Anda berani tinggalkan Tuhan. Bukan tidak mungkin hanya karena persoalan jodoh Anda berani tinggalkan Tuhan. Bukan tidak mungkin hanya perkara-perkara sejengkal perut, kebutuhan hidup Anda berani tinggalkan Tuhan. Tapi orang-orang yang mengalami pembentukan Tuhan, merekalah yang berani bersedia untuk hidup bagi keinginan Tuhan. Tadi pagi saya saksikan ya. Saya ini mengapa sampai sekarang masih tetap berkomitmen dan berkata, Tuhan, saya ingin selesaikan pertandingan pelayananku yang Tuhan percayakan. Saya ini gembala di satu gereja di Medan. Jemaat sederhana semua. Dan 22 tahun saya sebagai gembala, saya tahu gereja itu tidak bisa memberi apa-apa kepada saya. Bahkan saya harus berjuang untuk bertahan hidup. Hanya untuk bertahan hidup. Saya tidak bermaksud apa-apa. Kalau saya orang yang oportunis, mau mencari kesenangan diri, Jakarta saya pikir jauh lebih menjanjikan. Dan kalau saya di Jakarta, saya bisa hidup lebih enak. Saya lahir besar di sini, Pak. Keluargaku masih di Menteng semua, Pak. Di daerah Guntur sana, Pak. Betul. Tapi saya lebih tetap memilih untuk setia kepada apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Sulit, Pak. Gak mudah. Tapi lihat, sampai hari ini saya masih bisa tegak berdiri melayani Tuhan. Dan semua Tuhan tata dengan baik. Saya ngomong gini hampir mau menangis loh. Kagum saya sama Tuhan. Ya, dalam kesederhanaan saya berangkat dari Medan naik mobil. Sesungguhnya karena tidak punya uang. Kalau baik kan rekam orang nggak perlu tahu, tapi Anda aja lah, karena ini kesaksian. Saya harus berangkat dengan mobil. Jadi waktu menghadiri upacara wisuda anak saya, dalam kesederhanaan kami foto-foto. Kalau yang lain kan ada bunga gitu ya, ada yang bunga pakai duit, ada yang bunga yang gede-gede gitu ya. Saya foto sama anak saya, nggak ada apa-apa. Saya sebenarnya menangis, saya bilang kalau saya beli saya nggak punya duit. Di depan banyak yang jual, Bu, banyak. Entah mengapa saya nggak tahu, ada seorang wanita tiba-tiba berlari gitu waktu kami foto. Dia kasih apa tuh yang kami pegang sebagai boneka bunga itu. Sampai anak saya bilang, ini dari mana, katanya. Perempuan itu lari. Bayangkan. Ini hal sederhana mungkin, Anda pikir sederhana, tapi itu membuat saya bercucuran air mata. Selesai wisuda, saya akan merayakan upacara itu, wisuda anak saya, di warung touchscreen. Tahu warung touchscreen? Warteg. Ya kan? Warteg kan touchscreen kan? Tunjuk, datang. Yang ini, yang itu. Betul ya? Udah saya rencanakan semua. Yang penting kita bisa bersyukurlah sama Tuhan. Tiba-tiba ada seorang bilang begini, Pak, abis ini mau kemana? Saya mau ada acara yang keluarga. Ayo sama saya. Diajak makan di Lipo Mall, di restoran yang mewah, dan saya lihat tagihannya lebih dari 2 juta. Hanya untuk itu orang itu diutus Tuhan. Sepele, tapi Tuhan tata baik semua. Sungguh. Dan anak saya itu Tuhan pakai luar biasa.
Sejak dia memutuskan untuk sekolah menjadi hamba Tuhan, dia tidak pernah saya biayai sama sekali. Dia berkeputusan untuk melayani di satu gereja rayon 1H. Dan dia mencukupi seluruh biaya kuliahnya sampai dia selesai. Dan setelah dia selesai, ada 4 gereja minta dia sebagai full timer. Saya bilang, bang, berdoalah kemana kau mau pergi. Dan setelah itu, mungkin beberapa bulan kemudian, dia akan berangkat melanjutkan studinya di Vancouver, Kanada. Semua Tuhan atur baik. Saudara, Tuhan itu gak susah memberkati kita. Kecil sekali buat Tuhan memberkati kita. Hah? Wong Tuhan menciptakan dunia ini, jadilah terang, jadilah lautan, jadilah jagat raya, jadilah. Cuma ngomong jadi, apa susahnya bilang jadilah engkau, jadilah sembuh, jadilah. Gak ada susahnya. Tuhan ingin sejauh mana kita sungguh-sungguh mencintai Dia dan mengandalkan Dia. Sudah, tunggulah waktunya Tuhan. Dia akan bertindak dahsyat dan luar biasa. Ya. Jadi anak saya yang nomor 2 ada di belakang itu, dia kuliah juga. Mereka anak-anak yang tahu diri. Ya. Tinggal anak saya yang ketiga, tamat SMA. Dalam kesulitan saya bilang, Tuhan, ini anak saya mau apain ya Tuhan ya. Lalu dia datang sama saya begini, papi aku mau kuliah. Ya nang, aku mau kuliah di kampus ini. Saya bilang bagus. Papi punya uang? Punya. Untuk studi anak-anak saya berusaha. Maaf ya kalau orang dunia bilang jual ginjal pun jadilah. Papi tahu gak satu semester berapa? 43.500.000. Hah? Ada yang lain gak nang? Sebab saya tahu saya gak mungkin mampu. Dengan muka yang gak happy dia tinggalin saya. Karena saya bilang yang lain ya nang. Kira-kira beberapa minggu atau bulan dia datang sama saya begini, papi, aku diterima loh di kampus itu. Dia diterima di Presiden University dengan beasiswa penuh. Tetapi dia tidak bisa masuk ke situ. Kan tinggal berangkat. Waktu dia mau berangkat, anak-anak muda komplain. Pak, kalau Bella pergi, siapa teman kami di sini? Pak, kalau Bella pergi, siapa yang main musik? Karena dia pemain keyboard di gereja kami. Saya bilang iya ya, tapi kan gak mungkin dia gak kuliah. Ngapa? Pokoknya kalau Bella pergi, kita gak tahu dia mau buat apa. Saya bilang sama anak saya, nang, kalau gitu kamu gak usah pergi deh. Tapi coba kamu ikut tes di USU, Universitas Sumatera Utara. Oh iya, dia tes. Hasilnya tidak diterima. Tahu nggak waktu nggak diterima, saya ngomong sama Tuhan gini. Iya aja Tuhan nggak bisa. Ngerti nggak? Kayak agak kesel gitu. Ini kan buat pekerjaan Tuhan loh, bukan buat saya. Kalau buat saya tinggal berangkatin doang ke Presiden University, udah full. Ini untuk pekerjaan Tuhan. Saya bilang, ini aja Tuhan gak mau tolong. Tuh. Lihat. Tuhan itu gak semudah yang kita bayangkan. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tapi saya bilang gak mungkin kamu gak kuliah, nang. Lalu tiba-tiba anak saya bilang begini, papi, aku ambil politeknik pariwisata aja ya. Saya bilang boleh, nang. Tiba-tiba dia ngambil chef. Jurusannya chef. Saya belum pernah ngelihat sekali-kali dia masak. Masak air angus, masak mie malala. Bagaimana kamu jadi chef, anak? Aku bilang kan, nggak apa-apa, aku mau ngambil chef. Lalu maminya bilang begini, biar aja pap. Sekarang jurusan itu gampang kerja loh. Kan banyak tuh ya, kafe-kafe berdiri, betul ya, restoran ya. Saya pikir ya juga, oke lah. Mungkin sambil belajar nanti dia bisa gitu kan. Tapi saya harus siapkan uang 30 juta rupiah. Rupanya jadi chef itu
Ya bajunya, sepatunya, segala peralatannya juga mesti lengkapin. Duit dari mana? Saya doa sama Tuhan juga seolah-olah nggak ada Tuhan dengar apa-apa. Tapi tepat pada waktunya, dia harus membayar kira-kira kurang 2 hari lagi. Tuhan siapkan seseorang untuk dia mengerti keadaan itu. Pak, Bu, saya ngomong begini, saya mau menjelaskan bahwa Tuhan itu masih ada. Saya ngomong gini, saya mau kasih tahu Tuhan itu masih hidup. Betul. Beberapa waktu yang lalu saya punya masalah berat sekali dalam hal ekonomi. Ya. Jadi saya udah berdoa sama Tuhan. Setiap hari saya ini punya jam doa. Jam 5 pagi saya berdoa, saya serahkan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya punya masalah nih. Besok cicilan mobil saya. Besok tagihan ini semua harus dibayar. Hari itu saya tutup dengan doa malam hari. Tidak ada jawaban apa-apa. Besoknya saya berdoa, Tuhan hari ini harus pembayaran Tuhan. Ini hari jatuh tempo. Dan sampai malam hari pun tidak ada jawaban apa-apa. Hari ketiga saya masih berdoa, Tuhan ini sudah jatuh tempo 1 hari Tuhan. Apa yang harus kubuat? Anda tahu? Pasti nggak tahu. Yang tahu kan saya. Ya kan? Di otak saya cari pinjaman, cari pinjaman, cari pinjaman. Nah, itu yang paling mudah kan? Kalau cari pinjaman, Pak, saya pasti dapat. Karena pendeta itu pasti dipercaya, omongannya dipegang. Nggak mungkin rambutnya yang dipegang, orang sampai nggak ada, ya kan? Yang dipegang omongannya. Dan saya kalau pinjam, saya pasti berusaha akan setepat-tepatnya untuk membayar. Kalau lewat saya akan telepon, mungkin butuh waktu. Gitu kan? Tapi waktu saya pikir pinjam kemana ya? Karena kan banyak yang bisa saya pinjam nih. Tiba-tiba telepon saya berdering. Saya angkat. Halo. Saya bilang, halo, shalom. Ini Pak Juan ya? Saya bilang betul. Betul ya Pak Juan, betul. Bapak ada apa? Loh, aneh ini pertanyaannya. Harusnya kan jadi shalom, shalom. Apa kabar? Kan gitu kan? Apa kabar gitu kan? Bapak ada apa? Loh, ada apa ya? Saya bilang, enggak gini Pak. Saya ini lagi setir mobil di jalan katanya. Saya nggak tahu. Ini orang yang udah lost kontak sama saya. Udah lama sekali nggak pernah ada hubungan. Ya, udah lost kontak. Saya lagi setir mobil, tiba-tiba kok ada nama Juan Huta Barat. Juan Huta Barat. Juan Huta Barat gitu. Akhirnya dia menepi. Karena nama itu bolak-balik masuk di otaknya, Juan Huta Barat di pikirannya, dia menepi, dicari di handphone. Ada nama saya. Dia telepon. Makanya dia bilang, Bapak ada apa? Karena kok saya tiba-tiba teringat dengan nama Bapak. Saya pikir, oh mungkin ini nih saya harus ngomong. Saya ngomong lah. Ya, saya ada masalah karena mobil saya hari ini jatuh tempo. Tagihan-tagihan saya harus terbayar. Oh gitu ya Pak ya? Oke, tunggu, saya pulang dulu sampai di rumah nanti saya transfer ya Pak. Begitu loh. Akhirnya ini dia nggak tahu jumlahnya berapa. Dia bilang saya transfer. Dia pulang, nanti saya transfer di rumah. Jam 7 saya lihat kok nggak ada masuk-masuk ini. Nggak ada juga ini. Biasalah ya, kan menunggu ya. Orang udah jatuh tempo. Ya nggak ada juga. 8:30 saya sudah mulai agak hopeless juga ya. Jangan-jangan dia lupa. Telepon lagi saya malu kan gitu ya. Kalau telepon lagi kan judul udah minta Bu. Beda. Tiba-tiba bunyi kring. Pak, sudah saya transfer ya. Saya lihat jumlahnya. Amang. Semua tagihanku ketutup. Pak, Bu, sedikit pun saya tidak menambahi cerita ini. Dan sedikit pun titik koma tidak ada saya ganggu gugat. Ini cerita setepat-tepatnya.
Lihat orang yang lost kontak di perjalanan pun Tuhan masih bisa taruh namanya Juan Huta Barat. Juan Huta Barat. Itu yang membuat dia menepi. Dan telepon saya. Hari itu saya menangis. Tuhan, Engkau masih ada. Mungkin bagi Anda ini cerita sepele. Tapi bila Anda mengerti betapa Tuhan punya waktu yang tepat dan Dia Allah yang peduli memperhatikan orang-orang yang sungguh mencari dan mengandalkan Dia. Bukan serta-merta Dia meng-approve, tetapi Dia bisa meng-improve agar semua kita semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, next. Dari percakapan wanita tadi, seorang wanita kafir dengan Tuhan, kita bisa melihat bahwa iman kita itu kadangkala tidak bisa terprediksi. Unpredictable faith. Artinya apa, Pak? Kita memohon kepada Tuhan untuk sesuatu yang kita katakan ini. Tetapi kenyataannya Tuhan menjawab yang lain. Mengapa demikian? Saya katakan sekali lagi, karena Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kita minta A, Tuhan jawabnya C. Bukan Tuhan tidak ngerti, bukan Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan lebih tahu kebutuhan kita. Itu yang saya katakan unpredictable faith. Kalau predictable itu begini, ya, toh ya. Saya punya uang di ATM, jumlahnya 10 juta. Oke? Saya masuk ke gerai ATM, saya masukkan kartu saya pencet nomor PIN-nya, dan saya tekan jumlah yang mau saya ambil. Kalau saya pencet 1 juta, maka yang keluar 1 juta. Betul nggak? Nggak mungkin nih keluarnya 3 juta. Itu predictable. Kecuali kalau Anda punya ATM tapi nggak ada duitnya. Anda masukin kartunya, pencet PIN-nya. Kalau Anda masuk di gerai ATM, apalagi di Pematang Siantar, bisa ditulis, tak ada saldomu, keluar kau. Bisa begitu. Jangan coba-coba kalau di Pematang Siantar. Keluar kau segera. Bisa begitu kan? Tapi kalau kita tahu ada uangnya, kita pencetnya, jumlah yang mau kita keluarkan, dia pasti keluar segitu. Itu predictable. Tapi ketika kita beriman kepada Allah, kadangkala ada sesuatu yang kita tidak pahami karena Tuhan mengerjakan tepat seperti apa yang Dia inginkan. Ya. Makanya mungkin saya pernah bersaksi beberapa kali di sini tentang pertemuan saya dengan istri saya ya. Waduh. Kalau sesuai dengan iman kita, sesuai dengan harapan kita, mungkin harus sesegera itulah. Tapi kenyataannya Tuhan tidak menjawab. Saya menikah di usia 34 tahun. Coba. Kalau saya paksakan waktu itu untuk segera-segera menikah, mungkin bisa toh. Bisa. Tapi kalau saya paksa sesuai waktu saya, mungkin saya tidak berjumpa dengan istri saya sekarang. Tuhan menjawab sesuatu yang berbeda dari keinginan saya. Tapi Tuhan pasti menjawab tepat seperti apa yang kita perlukan. Ya, makanya saya kadang-kadang kagum dengan Tuhan. Ya ampun, Tuhan hebat sekali ya. Lihatlah betapa Tuhan memperjumpakan saya dengan istri saya yang cantik jelita seperti itu. Waduh, ampun deh. Ya, ini Ibu Gembala udah pernah datang pelayanan di gereja kami di Medan. Tanyalah. Ya mirip-mirip lah sama Ibu Gembala lah. Ya, cantik. Coba kalau dibayangkan ketemu sama saya. Ya ampun. Sekarang saya udah lumayan ganteng loh ini. Kalau dulu, buset. Udah kurus. Karena saya kan dulu pakai narkoba ya. Jadi kurus. Jakunnya keluar. Hitam. Botak lagi. Teman saya bilang, ya ampun bang, kalau ada cewek mau sama kelu bang, dia dapat musibah tuh bang. Wah, sampai begitu. Tapi nanti ya selesai ibadah ini, buka di Facebook, siapa di samping saya itu? Cantik. Itulah hebatnya Tuhan, amin. Makanya unpredictable faith bukan berarti Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Olehnya
Mari kita belajar setia sama Tuhan. Men, jangan gampang-gampang marah, kecewa kalau doamu belum dijawab. Tetap saja berjalan dan percaya ada waktu Tuhan, Dia akan kerjakan. Dan kalau itu sudah waktunya, kita akan tercengang. Dia mengerjakan sesuatu yang hebat dan luar biasa. Selamat berjuang, kiranya Tuhan menolong kita menjadi umat yang mengasihi dan percaya kepadanya. Amin, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dengan sungguh katakan, Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yes, Lord. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Yuk, dengan sungguh katakan, bersamamu, Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah. Mari sekali lagi dengan sungguh katakan, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang haleluya, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar ya Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi, anugerah-Mu besar, haleluya, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari lebih kuat lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, sebab perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat,
Kau Allah yang hebat luar biasa. Kami kagumi Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sungguh berterima kasih. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami melewati berbagai keadaan dalam hidup kami, dan kami boleh tegak berdiri sampai hari ini. Kami tahu karena Tuhan sayang sama kami. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Kami minta maaf sama Tuhan kalau kami belum sungguh-sungguh. Kami sering meragukan tentang kebaikan-Mu. Tuhan kadangkala seperti mengulur-ulur, seakan tidak mendengar dan tidak peduli. Tapi sesungguhnya Tuhan lebih mengasihi kami ketimbang diri kami sendiri. Engkau lebih merindukan persekutuan, persahabatan yang kadangkala kami lupakan Tuhan. Hari ini Tuhan kami belajar dari perempuan Kanaan, perempuan kafir yang membuat Yesus terkagum. Sekalipun engkau seperti tidak mendengar, engkau tidak peduli. Bahkan Tuhan berkata tidak baik melemparkan roti kepada anjing. Dengan rendah hati si wanita berkata, benar aku ini anjing Tuhan. Tapi aku menunggu remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Kami sadar siapa kami Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami mau belajar percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Garap hidup kami, teruslah bawa kami, supaya semakin hari kami semakin mencintai Tuhan. Pada akhirnya kami sanggup berkata, bagi kami Tuhan cukuplah. Terima kasih, berkati seluruh umat-Mu. Apapun pergumulan kami hari ini, walau seakan-akan Tuhan tidak menjawab, kami mau belajar tetap percaya Tuhan punya waktu untuk menyelesaikan semua. Berkati semua kami yang hadir. Apapun pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan semuanya. Tanamkan firman-Mu di hati kami, berakar bertumbuh berbuah lebat. Dalam hidup kami Tuhan dipermuliakan. Demi gembala kami yang baik, Tuhan Yesus kekasih jiwa kami, juru selamat kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak bisa kita prediksi, tapi kita percaya bahwa waktunya apa yang Dia kerjakan adalah yang terbaik untuk kita. Mari saudara-saudara, siang hari ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati, tangan-tangan yang dikuatkan. Haleluya, haleluya. Kami atas penggembalaan di tempat ini, atas seluruh jemaat mengucapkan terima kasih sekali lagi yang terbesar-besarnya kepada Bapak Johan Huta Barat. Tuhan memberkati Bapak, keluarga serta pelayanan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mau berdoa untuk taburan kita siang hari ini. Kita dibagikan 2 amplop. 1 amplop adalah untuk persembahan umum dan 1 adalah untuk taburan kita bagi perawatan, perpanjangan sewa gereja rumah di tempat ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa, Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami Bapa, yang membuat kami Tuhan semakin beriman teguh kepadamu, hanya memandang kepada waktu-Mu, hanya memandang kepada keputusan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam dengan tenang, menunggu Tuhan, berbicara kepada kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau siang hari ini juga kami boleh diberkati untuk memberkati gereja ini. Terima kasih Tuhan Kau taruhkan di hati dan pengertian kami
bahwa apa yang kami miliki adalah semua milik Tuhan dan semuanya akan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan yang memberkati gereja ini, baik melalui taburan persembahan umum maupun persembahan untuk perpanjangan sewa maintenance Tuhan, rumah doa-Mu di tempat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati segala yang terbaik untuk mereka, kesehatan, kesembuhan, pemulihan. Bapak, Engkau limpah-limpahkan atas mereka, bahkan berkat anggur terbaik, minyak terbaik, gandum terbaik Tuhan limpahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menabur dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap nanti menabur saat pada pulang, sama-sama katakan amin. Kita memasukkan amplop taburan di kotak persembahan yang sudah disediakan ataupun melalui QRIS yang disediakan di kursi-kursi saudara. Terima kasih, sebentar kita akan melihat kegiatan gereja ini sepekan. Shalom, Jemaat Good News Revival terkasih. Berikut kami sampaikan kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang opa oma, bapak ibu, kakak dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan jam 12.30. Kami mengundang oma opa, bapak dan ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari bapak ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi bapak ibu yang ingin berdoa bersama, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk bapak ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita ya. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kegiatan gereja ini sepekan. Ayo oma opa saudara semua jangan pernah ketinggalan ya, silahkan ikut di kegiatan yang tadi sudah disampaikan. Mari barangkali baru ada jemaat yang baru pertama kali bersama kami beribadah di tempat ini. Kalau ada boleh silahkan lambaikan tangan, kami menyambut dengan sukacita. Puji nama Tuhan, jemaat yang setia, jemaat yang diberkati. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam doa syafaat sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Oh ya raya sikiri ya rada ya sikiri di. Oh ya raya sikiri ya rada ya sikiri di. Kau baik, kau dahsyat, kau ajaib, kau luar biasa Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan yang sempurna kami boleh alami di siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang tidak akan pernah sama seperti kami saat datang Bapa. Karena kami telah mendapat kekuatan baru, kami telah mendapat pengurapan yang baru. Bahkan Tuhan memberkati kami Tuhan dengan puji-pujian Tuhan. Karena kami percaya di dalam puji-pujian kami berkuasa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk anak-Mu, hamba-Mu yang Tuhan kirimkan boleh berbicara untuk setiap kami Tuhan. Bapak Pendeta Juan Huta Barat, Engkau memberkatinya, Engkau melindunginya, bahkan nanti saat kembali pulang kembali ke pelayanannya di Medan Tuhan, Engkau melindungi mereka di dalam perjalanan, tibakan dengan selamat dan kembali Tuhan melayani-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anaknya Tuhan, masa depan gilang gemilang Tuhan limpah-limpahkan atas
atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Bapak Juan beserta keluarganya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati, melindungi mereka, sehat kuat untuk melayani Bu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan, kami boleh dimenangkan, kami boleh disembuhkan, dipulihkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ministri Tuhan boleh tempatkan kami. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keluarga besarnya, beserta seluruh wakil Gembala Sidang, bahkan sampai kepada Gembala Rayon cabang khusus Tuhan, dan juga Gembala Rayon kami Pak Kiki beserta keluarganya, bahkan sampai kepada Gembala-Gembala Ranting cabang dan Gembala Kul. Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menyertai bahkan seluruh jemaat Tuhan di GBI Gatot Subroto. Kami semua Tuhan menjadi umat-umat yang dimenangkan, bahkan kami menjadi murid-murid yang memuridkan, sampai everyone Tuhan mendapat penggenapan, ketemu sama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya siang hari ini kami mengangkat tangan kami untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang kami kasihi Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi, menjaga mereka, bahkan ketiga anaknya, orang tuanya Tuhan. Engkau sertai, Engkau lindungi, keluar masuk mereka Tuhan. Engkau yang menyertai mereka Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami beserta seluruh pengerja, seluruh jemaat di tempat ini Bapak, bergandengan tangan unity Tuhan bersama Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami untuk menggenapi visi misimu atas gereja ini. Good news dan revival Tuhan, kabar baik dan kebangkitan bagi jiwa-jiwa, bagi jemaat, bagi Gading Nias, bahkan kota Kelapa Gading, bahkan Jakarta di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini juga kami mengangkat tangan kami untuk bangsa yang kami kasih, Indonesia. Shalom, shalom, shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia, damai atas Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Tuhan pemilihan presiden dan pemimpin kami boleh berjalan dengan baik Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya peralihan nanti Tuhan pada saat pelantikan, bahkan Tuhan pemilihan pilkada Tuhan diserentak di seluruh provinsi, Engkau yang mengawal bangsa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh perpecahan, anarkis Tuhan yang akan mengganggu bangsa kami sudah Tuhan hancurkan, putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa kami aman di dalam perlindungan Tuhan, bangsa kami diberkati, jiwa-jiwa di bangsa kami dimenangkan, bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami, Kau yang menyertai bangsa kami Tuhan. Bahkan pemulihan demi pemulihan di perekonomian terjadi, kesembuhan demi kesembuhan terjadi Tuhan. Bahkan kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk segala Tuhan, kalau ada Tuhan kabar, ada informasi Megatrust, kami percaya kami berlindung pada tangan Tuhan yang ajaib, yang menopang kami semua, yang melindungi kami semua. Mazmur 91 menjadi bagian kami semua. Kami berlindung pada lindungan Allah yang maha tinggi yang kami percayai, menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Bapa. Siang hari ini Tuhan kami boleh diberkati Tuhan dengan puji-pujian. Biarlah itu boleh kami imani, kami bawa pulang bahwa kami sudah sembuh, kami dimenangkan, kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami untuk jemaat-Mu Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan boleh ada di tempat ini. Apapun keadaan mereka Tuhan, Kau yang paling tahu Bapa. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang sakit sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang berbeban berat Tuhan sudah bebaskan, berikan kelegaan. Bahkan yang terikat Tuhan sudah lepaskan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua bersuka cita karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Dan kami akan menanti-nantikan waktu-Mu yang tepat untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, sebelum kami kembali ke tempat kami Tuhan, kami rindu, kami arahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan
Maka sekarang kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pemagaran penghiburan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita mulai siang ini kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.